Mahendra, seorang CEO perusahaan ternama, berpura-pura menjadi seorang tukang ojek. Suatu hari, tidak disangka mantan kekasihnya memanggil dan menaiki ojeknya. Semua kenangan muncul seketika menyelimuti hati dan pikiran Ta. Namun, sebelum melanjutkan kisahnya, buat Anda yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga kebaikan Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu, mencerminkan suasana hati Hendra yang tak pernah benar-benar cerah. Di tengah hiruk-pikuk kota, pria itu duduk di atas motornya, mengenakan jaket lusuh dan helm sederhana. Tangannya mencengkeram setang motor dengan kuat, seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin meledak dalam dadanya. Hendra bukanlah pria biasa. Di balik pakaian sederhananya, dia adalah pemilik perusahaan ternama yang cabangnya telah mendunia. Namun, sejak Sofia pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, semua kesuksesan itu terasa hampa. Hatinya hancur, dan cara satu-satunya untuk mengobati luka itu adalah dengan menjauh dari kehidupannya yang dulu. Ia menyamar menjadi tukang ojek, membaur dengan orang-orang yang tidak mengenalnya, berharap bisa melupakan rasa sakit yang terus menghantuinya. Sore itu, hujan rintik turun membasahi aspal. Hendra sedang duduk di atas motornya, menunggu penumpang, ketika sebuah suara lembut mengusik ketenangannya. "Halo, bisa antar saya?" Hendra mengangkat wajahnya. Napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Di hadapannya berdiri Sofia. Wanita yang selama ini ia cari, wanita yang dulu membuat dunianya begitu berwarna, sebelum akhirnya meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Sofia tampak sedikit berbeda, tapi sorot matanya masih sama seperti dulu. Hanya saja, ia tak mengenali Hendra. Baginya, pria di depannya hanyalah seorang tukang ojek dengan wajah letih dan pakaian lusuh. Hendra mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu menyalakan motornya. Sepanjang perjalanan, Sofia berbicara ringan, menanyakan hal-hal kecil tentang pekerjaannya sebagai tukang ojek. "Udah lama narik, Bang?" tanyanya dengan ramah. "Lumayan," jawab Hendra singkat. Sofia tersenyum. "Kayaknya capek ya, Jakarta macet terus." Hendra hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaannya. Dalam hatinya, kenangan bersama Sofia berputar seperti film lama. Ia ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya, ingin menanyakan alasan kepergian Sofia, tapi ia menahan diri. Sampai akhirnya mereka tiba di tujuan. Sofia turun dari motor, merogoh tasnya untuk mengambil uang, lalu tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu. Hendra menunduk, mengambil benda itu. Sebuah name tag perusahaan. Matanya membelalak saat membaca nama yang tertera di sana. Sofia kini bekerja di perusahaan miliknya. Jantung Hendra berdegup kencang. Ia mengangkat wajahnya, menatap punggung Sofia yang mulai berjalan menjauh. Dan saat itu, ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Sejak pertemuan itu, hati Hendra tidak tenang. Ia masih bisa merasakan getaran di dadanya saat melihat Sofia untuk pertama kali setelah sekian lama. Kini, ia tahu bahwa Sofia bekerja di perusahaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Hendra kembali ke rutinitasnya sebagai pemimpin perusahaan. Sosoknya yang biasa terlihat santai kini kembali mengenakan jas mahal, berdiri di ruangan besar dengan jendela kaca yang menghadap gedung-gedung tinggi. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Hari ini, Sofia akan melakukan presentasi pertamanya di hadapan bos besar. Pagi itu, ruang rapat terasa tegang. Para karyawan berkumpul, menunggu kehadiran sosok yang ditunggu-tunggu. Sofia duduk di antara mereka, tak menyadari bahwa bos besar yang akan ia temui adalah seseorang yang pernah mengisi hatinya. Saat pintu ruangan terbuka, langkah kaki terdengar di lantai marmer yang mengkilap. Semua orang berdiri menghormati kedatangan pemimpin mereka. Sofia mengangkat wajahnya. Darahnya seakan berhenti mengalir. Di hadapannya berdiri Hendra, mantan kekasih yang selama ini ia hindari. Sejenak, waktu seakan membeku. Mata mereka bertemu, namun tak ada kata yang terucap. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Hendra berjalan ke kursinya dengan tenang, ekspresinya datar. Sofia menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. Ia tidak boleh goyah. Ini adalah pekerjaannya. Ini adalah masa depannya. Dengan suara sedikit bergetar,
Sofia memulai presentasinya. Ia berbicara tentang proyek yang akan dikerjakannya bersama tim, mencoba fokus pada pekerjaannya meski hatinya bergetar. Namun, sepanjang presentasi, Hendra hanya duduk diam. Pandangannya tajam, tetapi dingin. Tidak ada senyum, tidak ada tanda-tanda kehangatan yang dulu selalu ada di matanya saat melihat Sofia. Saat presentasi selesai, ruangan tetap sunyi. Sofia menunggu tanggapan, tetapi Hendra masih diam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, dengan suara rendah namun tegas, Hendra akhirnya berbicara. Proyek ini disetujui. Semua orang menghela napas lega. Namun, bagi Sofia, itu bukan kelegaan. Itu adalah ketegangan baru. Hendra tidak menatapnya lagi setelah itu. Ia hanya berdiri, meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Sofia tetap duduk di kursinya. Hatinya terasa aneh. Ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi masa lalunya. Di tengah sunyinya kantor malam itu, saat Sofia sibuk dengan pekerjaannya, Hendra berdiri di ambang pintu. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh ke belakang, ke masa ketika semuanya masih terasa sempurna. Saat itu, hujan turun dengan deras. Hendra masih mengingat dengan jelas bagaimana Sofia berdiri di depan kafe tempat mereka biasa bertemu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya menggenggam sebuah amplop putih. Sofia. Hendra melangkah mendekat, mencoba membaca ekspresi gadis yang selama ini mengisi hari-harinya dengan